Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Umam Hidayat. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, kita awali TVR 17 sore ini dari anggota DPR RI Ahmad Najib mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga keharmonisan, kerukunan dan juga keamanan selama gelaran pesta demokrasi. Dan juga mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi isu-isu yang dapat menimbulkan perpecahan. Dalam rangka mensukseskan pemilu 2024 yang damai dan bermartabat, DPR mengajak seluruh elemen masyarakat ikut berpartisipasi dalam menjaga kondusivitas agar pemilu 2024 nanti bisa berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Anggota DPR RI Ahmad Najib mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga keharmonisan, kerukunan, dan keamanan selama gelaran pesta demokrasi kali ini. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi isu-isu yang dapat menimbulkan perpecahan. Untuk itu, upaya meningkatkan semangat kebersamaan dan persatuan menjadi langkah awal untuk mensukseskan pemilu yang damai, berintegritas, dan memberikan dampak positif bagi kemajuan bangsa. Nah, saya juga mengajak para generasi milenial, generasi Z kita melakukan haknya, melaksanakan haknya untuk ikut partisipasi dengan cara ikut memilih, datang ke TPS, menentukan 5 tahun nasib bangsa ini. Jangan diam. Tentu pemilu yang baik ini ketika melakukan sebuah argumentasi pandangan-pandangan yang dikedepankan adalah akal sehat, yang dikedepankan adalah ide dan gagasan untuk kemajuan bangsa ini, bukan saling untuk menjatuhkan, apalagi menggunakan isu sara, isu golongan, dan isu-isu yang negatif lainnya digunakan dalam setiap kegiatan adu pendapat dan adu argumen. Ia berharap semua pihak mempunyai komitmen secara bersama-sama untuk mengawal dan mengamankan pelaksanaan pemilu 2024 agar berjalan tertib, berintegritas, dan berkualitas. Andri dan Bondan, TVR Parlemen, melaporkan. Berita selanjutnya dari Komisi 1 DPR RI yang mengkritisi peran dan sikap Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB dalam menangani situasi konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina, di mana tragedi kemanusiaan yang terjadi di Palestina sampai saat ini belum dapat dihentikan. Komisi 1 DPR RI mengkritisi peran dan sikap Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB dalam menangani situasi konflik yang terjadi antara Israel dan Palestina, di mana tragedi kemanusiaan yang terjadi di Palestina sampai saat ini belum dapat dihentikan. Hal tersebut diungkapkan Mutia Hafid usai menerima kunjungan Wakil Sekjen Global Coalition for Quds and Palestine, Ahmad Al-Atawunah. Mutia menyayangkan sikap PBB yang seolah acuh akan peristiwa kemanusiaan yang terjadi di jalur Gaza. Lebih lanjut, Mutia menambahkan, sebagai salah satu negara Muslim terbesar di dunia, peran Indonesia akan terus menyuarakan kemerdekaan terhadap Palestina. Dan harusnya lembaga seperti PBB tidak boleh kelihatan tidak punya gigi. Ini ujian yang besar untuk PBB kalau sampai dengan peristiwa yang begitu besar ini PBB belum juga bisa bersikap secara tegas, maka ini menjadi pertanyaan apakah PBB masih relevan ke depan perannya. Sementara itu, Ahmad Al-Atawunah menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada DPR RI, pemerintah, dan masyarakat atas dukungan yang diberikan selama ini kepada Palestina. أتينا هنا لتقديم الشكر والامتنان إلى دولة أندونيسيا والشكر أيضا للبرلمان وأعضاء البرلمان من الرئاسة إلى جميع الأعضاء على تقديمهم الدعم في هذه الحرب الضروس على فلسطين وتحديدا على قطاع غزة فشكرا أندونيسيا شعبا وحكومة. Mario, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, informasi selanjutnya mengenai Komisi 5 DPR RI menekankan pentingnya koordinasi dan sinergi antara Kementerian Perhubungan dan penyedia jasa transportasi dengan BMKG agar mendapatkan informasi mengenai perkiraan cuaca
mengingat akhir tahun ini telah memasuki musim penghujan. Komisi 5 DPR RI mendorong adanya sinergi lintas kementerian dan lembaga dalam menangani transportasi Nataru agar keselamatan dan mobilitas masyarakat tetap terjaga. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Robert Rowe menekankan pentingnya koordinasi dan sinergi antara Kementerian Perhubungan, penyedia jasa transportasi, dan BMKG agar mendapatkan informasi mengenai perakiraan cuaca, mengingat akhir tahun ini telah memasuki musim penghujan. Selain itu, Robert Rowe berharap pemerintah harus melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa transportasi agar tidak ada kenaikan harga tiket di musim liburan Nataru. Curah hujan sudah meningkat, ya kan, dan itulah kita butuh bagaimana informasi dari BMKG untuk memberikan informasi perubahan cuaca ini kepada masyarakat, yang lebih khusus terhadap angkutan-angkutan di laut, ya kan, agar tidak terjadi lagi ada kecelakaan yang diakibatkan oleh cuaca. Ini kan kegiatan yang rutin tiap tahun, jadi harusnya selalu lebih baik ke depan. Ya, kita lihat dari tahun ke tahun kan perbaikan itu selalu lebih baik, ya kan. Nah, sekarang tinggal menjadi fokus kita untuk bagaimana agar masyarakat ini jangan terbebani dengan tingkat kemahalan transportasi yang kita lihat sekarang cukup tinggi, ya. Komisi 5 DPR RI berharap mobilitas dan arus transportasi saat libur Nataru kali ini dapat ditangani dengan baik oleh pemerintah. Koordinasi Kemenhub, Kemen-PUPR, Korlantas Polri, serta BMKG sangat diperlukan untuk memprioritaskan keselamatan masyarakat. Oki Zulindra dan Helmi, TVR Parlemen, melaporkan. Memasuki pekan masa kampanye jelang pemilihan umum 2024, Komisi 1 DPR RI menilai pentingnya wujudkan sinergi antar pemerintah, pers, dan publik dalam mengawal tahapan pemilu. Mulai dari diseminasi informasi melalui media digital maupun non-digital, netralitas pers, hingga pengawasan publik terhadap sepak terjang peserta pemilu dari kampanye hingga masa perhitungan suara. Nah, mirsa, informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah di TVR 17. Sini ditambang, konflik yang terjadi, warga sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Abdul Kharis Al-Masyari dorong Kominfo terus lakukan pengawasan terhadap konten negatif seperti halnya ujaran kebencian dan hoaks. Salah satu tolak ukur keberhasilan pelaksanaan pemilu berkaitan dengan dinamika di ruang digital. Pemirsa, guna memastikan sistem pengawasan berjalan optimal, Kominfo harus berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu, penyelenggara telekomunikasi agar akses telekomunikasi mampu menjangkau seluruh TPS di tanah air. Dan pemirsa, terkait penyebaran informasi pemilu, pers berperan besar mendorong partisipasi masyarakat dan menjaga kondisivitas bangsa. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini.
Memasuki pekan masa kampanye jelang pemilihan umum 2024, Komisi 1 DPR RI menilai pentingnya mewujudkan sinergi antar pemerintah, pers, dan publik dalam mengawal tahapan pemilu. Mulai dari diseminasi informasi melalui media digital maupun non-digital, netralitas pers hingga pengawasan publik terhadap sepak terjang peserta pemilu dari kampanye sampai penghitungan suara. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Abdul Haris Almasyari mendorong Kominfo terus melakukan pengawasan terhadap konten negatif seperti halnya ujaran kebencian dan hoaks. Mengingat salah satu tolak ukur keberhasilan pelaksanaan pemilu berkaitan dengan dinamika di ruang digital. Guna memastikan sistem pengawasan berjalan optimal, Kominfo harus bersinergi dan berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu agar akses telekomunikasi mampu menjangkau seluruh TPS di tanah air. Tadi disampaikan oleh Pak Menteri bahwa Kominfo pada prinsipnya pada saatnya nanti sudah akan siap sesuai dengan jadwal, siap 100% akses dan konektivitas untuk penyelenggaraan pemilu 2024. Jadi tidak perlu khawatir bahwa seluruh elemen sampai paling kecil penyelenggaraan pemilu di TPS, di kelurahan dalam hal ini itu akan terjangkau akses dan konektivitasnya. Terkait penyebaran informasi pemilu, pers berperan besar mendorong partisipasi masyarakat dan menjaga kondusivitas bangsa. Anggota Komisi 1 Al-Muzamil Yusuf menyampaikan, TVRI dan RRI sebagai lembaga penyiaran publik harus menjadi corong utama pesta demokrasi rakyat, memfasilitasi dan menayangkan tangkapan data penyiaran publik terkait pelaksanaan pemilu untuk menyebarkan informasi aktual dan faktual, sehingga sebaran hoaks dan potensi kecurangan pada hasil penghitungan suara dapat dihindari. Ya, kita juga kan Dewan Pers ya. Saya kira sebenarnya kalau pers ya lebih terukur ya, karena pers itu kan sudah punya kode etik. Yang belum punya kode etik kan medsos itu kan personal sekali kan, apa yang dia mau dia upload. Justru kita ajarkan mereka jangan membuat hoax. Caranya gimana? Mereka jadi pahlawan demokrasi. Apa itu? Memvideokan, memfoto hasil resmi TPS. Ada 800.000 TPS lebih. Kita foto, kita videokan, kita upload. Terlarang nggak? Tidak. Itu informasi publik, nggak terlarang. Hak publik. Ya, yang nggak boleh kita upload setelah kita edit, kita rubah angkanya, itu kena hukum. Tapi kalau asli, ya ini wartawan depan saya rekam begini asli, orang nggak bisa bohong lagi nantinya. Selanjutnya, Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyatakan, selain memberikan suaranya, masyarakat Indonesia juga harus aktif mengawal pemilu, mulai dari masa kampanye, proses pemungutan suara di TPS, sampai rekapitulasi data di KPU. Suara yang dihasilkan dan ditetapkan dari pemilu 2024 akan mempengaruhi jalannya pemerintahan 5 tahun ke depan dan situasi bangsa yang lebih baik, lebih maju, dan lebih produktif. Oleh karena itu sekaligus saya menyampaikan ya kepada Bapak Ibu, masyarakat seluruhnya di Indonesia ya, mari kita sama-sama sukseskan pemilu ini. Suksesnya pemilu salah satu indikasinya adalah dengan Bapak Ibu terlibat semuanya. Seluruh masyarakat Indonesia yang punya hak pilih harus terlibat. Karena apa? Karena pemilu ini adalah sebuah media kita yang mengantarkan kita pada situasi yang lebih baik, yang lebih maju, yang lebih produktif, yang lebih membangun gitu. Dan pemilu ini yang menentukan masa depan nasib kita. Jadi mari kita tentukan masa depan dan nasib kita secara bersama-sama. Jangan biarkan masa depan nasib kita ditentukan orang-orang lain, harus ditentukan oleh kita semua. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. PT Pertamina Patraniaga telah memblokir ratusan ribu kendaraan yang tidak berhak menggunakan BBM bersubsidi karena plat nomor kendaraan tidak sesuai dan tidak terdaftar di Korlantas Polri. Saksikan informasi selengkapnya, untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17.
dalam sejarah Indonesia. Tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu 27 November 2024, juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik. Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan Pesta Demokrasi Pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia. TVR 17. PT Pertamina Patraniaga mengaku telah memblokir 260.000 kendaraan yang tidak berhak mengisi bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi. Pemblokiran ini dilakukan seiring banyaknya penyalahgunaan jenis BBM tertentu atau JBT solar dan jenis BBM khusus penugasan atau JBKP Pertalite. Menanggapi hal ini, anggota Komisi 7 DPR RI Sartono mendorong terciptanya sinergi dari semua stakeholder untuk mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi sehingga tepat sasaran. Mari kita simak liputan selengkapnya bersama rekan kami, Alfat Rizky. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti yang diketahui baru-baru ini PT Pertamina Patraniaga telah memblokir 260.000 nomor kendaraan yang tidak berhak menggunakan BBM bersubsidi. Di mana secara detailnya ini ada 228.000 karena data ini tidak ada di data Korlantas dan 32.000 lainnya ini karena melakukan kecurangan hingga melakukan pemalsuan dokumen, di mana kendaraan-kendaraan ini tidak sesuai dengan penggunaan jenis BBM tertentu atau JPT dan juga jenis BBM yang mendapatkan penugasan khusus yaitu Pertalite. Lalu seperti apa DPR RI mengawal dari kegiatan ini atau permasalahan ini? Sudah bersama saya anggota Komisi 7 DPR RI Bapak Sartono dari fraksi Partai Demokrat untuk daerah pemilihan Jawa Timur 7. Baik Pak, Bapak melihat permasalahan ini seperti apa Pak? Upaya-upaya yang perlu dilakukan oleh PT Pertamina Patraniaga supaya hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi Pak. Padahal saat ini kan sistem ini sudah sistem digitalisasi seperti itu Pak. Ya baik, terima kasih. Ini hal yang sangat menjadikan suatu sorotan begitu ya. Kita ketahui negara ya memutuskan ya memberikan program subsidi kepada BBM ya yang Pertalite ya, yang tentu peruntukannya juga sudah ditetapkan begitu. Ini kan juga agar memberikan supporting ya terhadap masyarakat yang betul-betul menggunakan atau mendapatkan fasilitas daripada BBM bersubsidi tersebut. Tentu ini hal yang menarik dan saya pikir keputusan atau kebijakan apa yang dijalankan oleh PT Patraniaga itu hal yang sangat tepat saya pikir. Nah, semua ini kan harus mengikuti regulasi, aturan yang saya pikir sudah diberikan suatu sosialisasi begitu. Dan tentu ke depan perlu juga terus secara secara masif ya, terus menerus untuk sosialisasi siapa-siapa yang berhak untuk menerima daripada subsidi BBM ini. Dan tentu mungkin Patraniaga juga mengadakan suatu kerjasama dengan aparat
ya Kepolisian Republik Indonesia, dalam hal ini mungkin Dirlantas misalnya, untuk mengetahui data-data para masyarakat ini yang mendaftarkan ke Pertamina begitu. Dan ini akan terulang lagi nih ya, kalau temuan atau permasalahan yang sudah ditemukan atau dijalankan kebijakan itu kemungkinan akan terjadi untuk para masyarakat itu yang tidak berhak, dia dengan merekayasa latar belakangnya begitu, kendaraannya, surat-suratnya untuk mendapatkan BBM subsidi. Terkait juga dengan langkah PT Pertamina Patraniaga yang sudah melakukan denda Pak ke sejumlah SPBU yang menurut data informasi yang saya dapatkan itu senilai 14,8 miliar secara total Pak. Nah, Bapak melihatnya langkah-langkah seperti ini sudah cukup memberikan efek jera atau ada langkah-langkah seperti apa? Kan yang lebih baik memang kan betul-betul preventif ya. Ya, ini kan juga hal-hal ini juga akan terjadi permasalahan lagi, apakah mereka juga nanti akan membayar begitu kan. Yang penting payung hukumnya ada ya, juga supaya tidak ada permasalahan di kemudian hari. Segala upaya begitu untuk menertibkan begitu, untuk mengurai permasalahan itu ya, untuk juga bagaimana yang berhak itu dapat, bukan yang tidak berhak dapat dengan cara merekayasa ya di dalam surat-suratnya atau aturannya. Jadi yang jelas kami Komisi 7 DPR RI memberikan support dukungan yang mana untuk menjalankan aturan regulasi yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Terakhir Pak, singkat saja Pak terkait dengan komitmen Komisi 7 DPR RI untuk mengawal subsidi khususnya BBM yang bersubsidi ini bisa tepat sasaran ke depan. Ya, yang jelas kami kan selalu secara berkala mengadakan rapat dengan pendapat. Dalam hal ini juga dengan mitra terkait ya, di sini ada Pertamina, ada BPH Migas yang mana dia juga badan yang mengawasi ya dari hulu ke hilir bahan bakar bersubsidi ini. Dan kita juga kita menyarankan begitu supaya tidak ada juga penyelewengan di lapangan yang harusnya peruntukan untuk masyarakat tetapi juga digunakan suatu industri. Nah, ini juga perlu kerjasama juga dengan aparat berwenang di sini yang betul-betul aparat ini juga pilihan betul gitu kan, jangan sampai terjadi di lapangan terjadi kong kali kong. Nah, ini juga akan terjadi permasalahan lagi ke depannya. Nah, ini betul-betul harus punya suatu integritas ya, bahwa APBN subsidi untuk rakyat itu harus betul-betul nyampe kepada yang berhak menerima. Nah, ini diperlukan suatu komitmen dan integritas untuk kesejahteraan rakyat. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Sartono atas waktunya, dan pemirsa itulah wawancara saya dengan salah satu anggota Komisi 7 DPR RI Sartono, di mana tadi Pak Sartono menyampaikan komitmennya bersama dengan Komisi 7 untuk terus mengawal BBM bersubsidi ini agar tepat sasaran dan mendorong juga PT Pertamina Patraniaga ini untuk bersinergi dengan aparat penegak hukum, bisa dari Korlantas dan juga aparat-aparat lainnya untuk bisa mengawal kejadian-kejadian penyelewengan BBM bersubsidi ini tidak terjadi kembali di kemudian hari. Pemirsa, sekian laporan saya. Salvat Rizky melaporkan untuk TVR Parlemen. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas,
menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 17. Pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Anggun Oktarini. Terima kasih rekan Umam dan pemirsa. Berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu terkait dengan DPR RI, Abdesi sepakat bentuk kelompok kerja bahas revisi Undang-Undang Desa. Di sini Ketua DPR RI, Dr. Honorsi Kausa Puan Maharani dan juga Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menerima sejumlah perwakilan asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI untuk menerima aspirasi revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Dalam konferensi pers dan juga DPR dan APDESI sepakat bentuk kelompok kerja atau POKJA bersama dengan antara DPR dengan perwakilan organisasi kepala desa tersebut guna membahas aspirasi dari kepala desa terkait revisi Undang-Undang Desa. Nah, di sini DPR RI bersama dengan pemerintah akan menjalankan tahapan-tahapan revisi sesuai mekanisme dan data yang terbit. Di mana di sini tata tertib ini selain itu juga akan dilakukan penunjukan badan ataupun komisi teknis antara Komisi 2 DPR RI atau Badan Legislatif sebagai langkah awal koordinasi bersama dengan POKJA perwakilan organisasi kepala desa. Baik pemirsa, kita berlanjut ke berita selanjutnya yang menjadi headline di media online yang terbit pada hari ini membahas mengenai DPR RI sahkan Undang-Undang Perubahan tentang ITE. DPR RI secara resmi mengesahkan rancangan Undang-Undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terkait dengan informasi dan transaksi elektronik. Pengesahan tersebut diputuskan pada rapat paripurna Selasa 5 Desember 2023 yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Ludwig F. Paulus. Di mana terkait hal ini, Menkominfo Budi Arief Setiadi mengungkapkan bahwa UU ITE nantinya akan mulai berlaku usai ditandatangani dengan Presiden Joko Widodo. DPR RI pun akan lakukan sosialisasi terkait dengan perubahan undang-undang tersebut. Sehingga di sini masyarakat lebih cepat mengenai aturan baru tersebut. Ini memang untuk dikenali oleh masyarakat sedikit rumit tapi harus segera diperkenalkan di tengah-tengah masyarakat. Dan pemirsa, itu tadilah headline di media online pada hari ini di mana DPR RI dan APDESI sepakat untuk bentuk kelompok kerja bahas revisi Undang-Undang Desa. Dan dilanjut dengan yang sedang viral yaitu terkait dengan DPR RI sahkan Undang-Undang Perubahan tentang ITE. Saya Anggun Oktarini, kembali ke rekan Umam. Baik, terima kasih rekan Anggun Oktarini yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini.
Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Umam Hidayat berserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.